Saudara-saudari yang terkasih, kisah kedatangan orang-orang Majus dari timur ke Bethlehem dalam bacaan Injil Matius dipakai untuk menggambarkan suasana hari raya penampakan Tuhan. Mereka dengan jalan yang berliku akhirnya berkesempatan menyembah seorang bayi yang bernama Yesus. Mereka percaya bahwa bayi Yesus akan membawa keselamatan bagi umat manusia, bagi dunia. Saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan penampakan Allah dalam diri Yesus. Allah menampakkan dirinya melalui Yesus bukan hanya bagi bangsa tertentu, melainkan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Allah berkenan dijumpai oleh manusia, tidak hanya kepada orang-orang yang berkulit tertentu. Allah tidak memperlakukan secara berbeda-beda kulit warna yang ini dan yang itu. Tidak memperlakukan secara berbeda kepada seseorang yang berkelimpahan atau orang yang berkekurangan. Tidak memperlakukan secara berbeda kepada orang-orang yang punya pangkat atau kedudukan tinggi atau yang tidak punya apa-apa. Allah tidak membedakan perlakuannya kepada yang laki-laki maupun perempuan. Allah pun tidak membuat perbedaan, memberikan kasih-Nya kepada orang yang saleh atau orang yang berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, Allah merangkul semua manusia dalam kasih-Nya. Karena itu Allah yang menjelma menjadi manusia berdiam di antara kita untuk mempersatukan kita, untuk menyelamatkan kita. Sebaliknya, sebagian orang memiliki kecenderungan untuk bergaul, untuk bersahabat, untuk bekerja sama dengan orang-orang tertentu saja. Orang-orang ini ada yang memilih orang lain dengan alasan cocok, tidak cocok. Ada yang memilihnya dengan alasan suka, tidak suka. Ada yang menentukannya karena satu selera, satu hobi, satu semangat. Seseorang dipilih karena yang memilihnya dapat tetap punya perasaan nyaman, punya peluang untuk memperoleh keuntungan dari hubungan, dari relasi itu. Bahkan kalau sudah tidak cocok lagi, ada yang lebih memilih tidak menjalin relasi, tidak bertegur sapa, tidak melakukan komunikasi sekalipun demi kebaikan bermasyarakat, demi kebaikan menggereja. Saudara-saudari yang terkasih, kalau sikap seperti ini masih ada, kiranya kita semua masih perlu belajar merasakan kasih Allah kepada kita semua. Kasih Allah itu melampaui kebijaksanaan dan perhitungan manusia. Pada Injil Matius di bagian lain dikatakan begini. Iya, Allah menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Menurunkan hujan bagi orang yang benar dan tidak benar. Saudara-saudari yang terkasih, Allah yang menampakkan diri kepada segala bangsa diwakilkan dalam diri orang-orang Majus.
Mereka ini biasa dikenal dengan nama-nama 3 orang yang dapat disebut, yaitu Baltasar, Melkior, dan Kaspar. Anak-anak Pia tentu apal ya nama-nama ini. Nanti kalau pas tanya jawab ditanya mesti apal supaya dapat hadiah. Ingat ya nama tadi 3-nya. Saudara-saudari yang terkasih, mereka ini disebut-sebut sebagai orang yang sangat ahli dalam ilmu perbintangan. Mereka dianggap mampu memprediksi suatu peristiwa tertentu akan berlangsung. Mereka dapat membayangkan sesuatu akan terjadi hanya dengan membaca pergerakan bintang-bintang di langit. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Majus selain ahli, mereka juga memiliki kepekaan jiwa atau hati berkenaan dengan yang ilahi atau Allah. Semoga kita semua yang memiliki kompetensi profesional, ahli di bidang tertentu, juga dalam praktek hidup sehari-hari memiliki kepekaan jiwa, memiliki kepekaan hati kalau disapa oleh Allah. Kepekaan hati, kepekaan jiwa dapat menolong kita untuk semakin berjumpa dengan Allah dalam situasi kita masing-masing. Misalnya, ketika kita sedang bertekun dalam karya atau dalam pekerjaan kita, tiba-tiba Allah menyapa kita supaya pada akhirnya kita memberi perhatian kepada rekan yang tidak dapat bekerja dengan baik, dengan semestinya. Kalau ada sapaan seperti itu, maka kiranya kita lekas diundang memberi pertolongan kepada mereka dan bukan malahan mengatakan, wis kuwi yo tanggung jawabmu, urusan dewi. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Majus menyadari bahwa gejala alam tertentu dapat menjadi petunjuk akan kehendak Allah. Mereka berbekal pengetahuan perbintangan dan intuisi kerohanian melakukan perjalanan yang sangat jauh. Mereka tidak malu untuk bertanya kepada pimpinan setempat, yaitu Raja Herodes dan para asistennya tentang lahirnya seorang Mesias. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Majus punya niat untuk berjumpa dengan Sang Penyelamat melalui jalan yang berliku-liku. Ketulusan hati mereka membuka pintu perjalanan iman untuk berjumpa dengan bayi Yesus yang nantinya akan menjadi bintang atau cahaya ilahi yang akan menuntun banyak orang menuju keselamatan. Kita yang memiliki ketulusan hati untuk berjumpa dengan Allah, kiranya juga pada akhirnya dapat berjumpa dengan Allah melalui keluarga kita, melalui tetangga kita, melalui rekan-rekan kerja kita di perusahaan, di kantor, dan seterusnya. Ketulusan hati untuk berjumpa dengan Allah itu memberikan pertolongan kepada kita untuk semakin erat. Saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari perjalanan orang-orang Majus. Kita sedang melakukan pesiarahan menuju keselamatan kekal bersama Allah. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita diundang untuk semakin maguyub, bersedia rendah hati, berkolaborasi satu sama lain, bekerja sama satu sama lain untuk menemukan Allah di tengah keluarga kita, di lingkungan kita, di tempat
kerja kita. Akhirnya marilah kita ingat bahwa yang kita ikuti dalam pesiaran hidup ini sebagai orang beriman adalah Yesus, cahaya ilahi, bintang penuntun hidup kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita.